Ya, selamat siang. Kesempatan kali ini akan kita sampaikan cara membuat fermentasi untuk pakan ayam dan juga pakan mentok, dan juga mungkin untuk hewan-hewan peliharaan yang lain. Dan untuk pakan fermentasi ini kita ambilkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar ataupun di lingkungan kita, baik itu yang pertama mungkin daun pepaya, daun singkong, lumbu atau lompong, kemudian gedebok pisang, bayam, ataupun mungkin yang bisa kita temui di sawah seperti enceng gondok, wewean, dan lain sebagainya. Beberapa tumbuhan-tumbuhan atau bahan-bahan tadi kemungkinan sudah tidak laku ataupun sudah tidak layak untuk dikonsumsi, maka dari itu kita akan gunakan sebagai fermentasi untuk pakan ayam atau pakan alternatif bagi ayam ataupun mentok. Pakan fermentasi ini selain bahan baku yang mudah kita dapat di sekitar kita, di lingkungan kita, itu juga ada beberapa kelebihan dari pakan fermentasi ini. Di antaranya adalah yang pertama dari sisi pengiritan ataupun mungkin dari biaya produksi, karena kita menggunakan bahan baku yang kita ambil dari alam, beda dengan mungkin pakan yang kita beli. Itu jelas secara ekonomi itu lebih ngirit. Kedua kalinya juga berdasarkan dari penelitian mungkin para ahli, itu pakan fermentasi itu mengandung kandungan nutrisi dan juga kandungan protein yang tinggi dibandingkan dengan mungkin sekedar pakan biasa. Ketiga kalinya juga memberikan semacam imunisasi ataupun mungkin memberikan kekebalan tubuh bagi hewan peliharaan kita itu semakin tambah bagus. Dan yang keempat itu manfaat dari pakan fermentasi ini bagi kotoran-kotoran ayam ataupun mungkin amoniak kotoran itu tidak berbau. Selanjutnya, bahan-bahan yang perlu kita siapkan dalam rangka pembuatan pakan fermentasi itu, pertama adalah kita siapkan bahan bakunya seperti enceng gondok, bayam, lompong, daun pepaya, dan lain sebagainya. Kemudian kedua kalinya ini adalah E4. Perlu kita perhatikan untuk E4 itu yang untuk peternakan. Kemudian tetes tebu. Kalau tidak ada tetes tebu, itu bisa menggunakan gula pasir ataupun gula Jawa. Kemudian untuk alat-alat yang kita perlukan juga tidak membutuhkan alat-alat yang banyak, cukup sederhana saja. Yang pertama, alat pencacah, bisa peso, pangot, ataupun arit. Kemudian terenan, kemudian ini baskom, kemudian ini tong. Tong ini kita bisa dapatkan di toko-toko ataupun mungkin cuma bekasan dirosok. Kemudian ada tumbuh. Kemudian bisa juga kita gunakan alat pencacah mekanik. Selanjutnya kita lanjutkan untuk proses pembuatan dari pakan fermentasi ini. Yang pertama itu kita potong kecil-kecil bahan-bahan yang sudah ada. Bisa menggunakan cara manual, yakni kita potong-potong menggunakan pisau. Yang penting dibikin kecil-kecil, dimakan ayam ataupun mentok itu kalau kurang kecil biasanya tidak mau. Terus yang kedua kalinya bisa kita gunakan cara yang lebih efektif, yaitu menggunakan mesin pencacah mekanik.
Ini hasil dari cacahan tadi, baik itu yang kita gunakan secara manual dengan pisau atau mungkin yang menggunakan mesin pencacah mekanik seperti ini. Langkah selanjutnya ini adalah kita membuat untuk obatnya yang kita ramu dari E4 dan tetes tebu, ataupun bisa kita gunakan gula pasir atau gula jawa. Jangan lupa kita kocok-kocok dulu. Siapkan 1 mangkok air, kemudian kita tuangkan E4 sebanyak 3 tutup saja. Lalu kita campurkan tetes tebunya atau gula pasirnya, cukup 2 sendok. Yang berfungsi untuk mengaktifkan bakteri yang ada di E4 tadi. Kita aduk-aduk. Nah, setelah kita aduk rata, kita diamkan kurang lebih sekitar 15 menit. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan begatulnya, itu campuran cacahan daunnya, bisa begatul, bisa polar, atau mungkin yang lain. Kita campurkan dengan cacahan daun dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya kita campurkan. Selanjutnya kita siapkan 2 ataupun 3 baskom air, tergantung nanti bahan yang kita siapkan. Kemudian campuran E4 tadi dengan tetes tebu tadi kita larutkan di air dalam baskom. Kemudian campuran air tadi kita siramkan ke bahan. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Kita campurkan. Ya, selanjutnya kalau sudah rata, kita masukkan ke dalam tong atau ember bisa. Kemudian kalau setelah selesai, kita tutup dengan rapat. Dan kita diamkan kurang lebih 4 sampai 7 hari. Jadi minimal
4 hari hasil fermentasi ini sudah bisa kita buka dan kita berikan kepada peliharaan kita. Setelah kurang lebih 4 hari sampai 1 minggu baru kita buka. Dan pakan fermentasi ini sudah siap untuk diberikan kepada hewan peliharaan kita. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini warna sudah berubah menjadi lebih tua dan baunya seperti tape. Kita coba, kita aplikasikan, kita berikan kepada peliharaan kita. Bisa juga kita tambahkan apabila kita mempunyai sisa-sisa makanan, baik nasi ataupun yang lain, campurkan menjadi satu. Tidak perlu kita tambahkan air, karena kalau kita tambahkan air nanti akan mengurangi kandungan dari nutrisi yang ada di fermentasi tadi. Cukup kita campurkan saja.